salajengipun inggih menika mawidah hasanah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah ala jami'i ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ingkang kula hormati sedaya para ulama, para sesepuh, para asatidz, khususipun para habaib Al-Habib Zain bin Abdul Qadir Al-Idrus lan takmir Masjid Ar-Ridha, Bapak Haji Abdul Wahid. Mudah-mudahan kita semuanya dan beliau-beliau semuanya panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan dengan duduknya kita bersama-sama di sini kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kelak di hari kiamat kita bisa berhasil menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, pemimpin kita, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling cinta terhadap umatnya, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sholawat yang kita baca tadi bersama-sama diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita bisa bersamanya di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih berada di dalam bulan yang mulia. Kemarin kita berada di dalam bulan yang mulia, dan juga di bulan hari ini, di bulan ini kita masih di dalam bulan yang mulia, yaitu yang dikenal dengan bulan apa? Ya, bulan Ruah. Kalau kemarin di dalam bulan Rajab dikenal dengan Syahrul Istighfar, bulan istighfar. Peristiwa-peristiwa di dalam bulan Rajab sangatlah banyak. Kemarin kita sebutkan bahwa di dalam bulan Rajab kemarin diceritakan tenggelamnya kaum daripada Nabi Nuh alaihi salam. Dan juga di dalam bulan Rajab kemarin diceritakan pernikahan ayah dan ibu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan juga di dalam bulan Rajab kemarin disebutkan berpindahnya nur cahaya kanjeng Nabi dari sulbi Sayyid Abdullah menuju rahim Siti Aminah. Dan juga di dalam bulan Rajab ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Di dalam bulan Sya'ban juga mempunyai peristiwa-peristiwa yang sangat besar. Salah satunya adalah peristiwa tahwilul qiblah, pindahnya kiblat. Jadi zaman dahulu perintah pertama sholat
para sahabat diperintahkan tidak menghadap Ka'bah, dan tetapi dulu menghadap kiblatnya yaitu di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu tempat Palestina. Itu adalah kiblat pertama untuk umatnya Kanjeng Nabi. Kemudian di bulan Sya'ban ini di hari Selasa di tanggal 15 Sya'ban itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Maqdis dipindah kiblatnya menuju Ka'batul Musyarrafah yang berada di kota Makkah. Sebelumnya para sahabat sholat menghadap Baitul Maqdis selama 17 bulan lebih 3 hari. Setelah 17 bulan lebih 3 hari, kemudian baru diperintahkan pindah sholatnya menghadap Ka'bah. Itu terjadi di dalam bulan Sya'ban. Kemudian di dalam bulan Sya'ban juga disebutkan oleh para ulama yaumun turfa'u fihi al-a'mal, hari yang mana diangkatnya amal perbuatan manusia. Jadi amalnya dengan selama 1 tahun itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam bulan Sya'ban. Ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan kepada Kanjeng Nabi ikut di bulan Sya'ban. Akan tetapi setiap harinya kita juga ditunjukkan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebut di dalam satu hadis, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Setiap harinya para malaikat itu mencatat amal-amal perbuatan manusia. Jadi amalnya jenengan ini setiap harinya di waktu pagi hari dan di malam hari itu ada malaikat-malaikat yang mencatat amal baik maupun amal buruk. Itu amalan harian. Ada juga amalan tahunan. Amalan tahunan ditunjukkan oleh Gusti Allah kepada Gusti Allah dan kepada Kanjeng Nabi ikut di bulan Sya'ban. Sampai Kanjeng Nabi pernah dawuh di dalam satu hadisnya, bulan Sya'ban ini syahrun yaghfulu bihan nas, bulan yang mana banyak orang lupa, lalai dengan bulan Sya'ban ini, karena mereka terlalu sibuk dengan bulan Rajab dan persiapan menuju bulan Ramadan. Akhirnya bulan Sya'bannya dilupakan. Padahal di dalam bulan Sya'ban tersebut yaumun turfa'ul a'malu ummati, bulan yang mana diangkat amal daripada umatku. Makanya Kanjeng Nabi ketika bulan Sya'ban memperbanyak puasa. Ditanya kenapa Kanjeng Nabi puasa? Saya lebih suka diangkat amalnya saya ketika saya dalam keadaan berpuasa. Itu adalah di bulan Sya'ban. Jadi yang pertama, bulan Sya'ban dikenal dengan peristiwa tahwilul qiblah, perpindahnya kiblat dari dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah di kota Mekah. Kemudian yang kedua dikenal dengan hari pengangkatan amal. Yang ketiga dikenal dengan syahrus sholati ala nabi, bulan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Karena kenapa disebutkan dengan bulan sholawat? Karena di dalam bulan Sya'ban turun ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turunnya akan di dalam bulan Sya'ban. Dan daripada
keutamaan sholawat kepada Kanjeng Nabi itu sangat sangat banyak sekali. Jenengan susah dalam urusan dunia, terhimpit dalam masalah duniawi, caranya yaitu dengan memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi. Sampai diceritakan ada satu orang datang kepada Kanjeng Nabi mengeluh karena dia rezekinya sempit. Datang kepada Kanjeng Nabi, ya Nabi, saya ini rezekinya sempit, kerjaan nggak ada yang laku, jual apapun nggak laku-laku. Sama Kanjeng Nabi diperintahkan kalau kamu nanti pulang, kamu salam pertama, Assalamualaikum. Walaupun di situ ada orang apa nggak ada orang di rumahnya. Kemudian setelah kamu salam, kamu baca sholawat dan salam kepadanya. Setelah itu baca Qul huwallahu ahad 1 kali. Kemudian dilakukan perintah Kanjeng Nabi tersebut. Subhanallah, setelah melakukan perintah Kanjeng Nabi tersebut, rezekinya diberi lancar sampai meluber kepada tetangga-tetangganya. Saking rezekinya lancarnya, saking lancarnya rezeki si orang pemuda tersebut berkat sholawat kepada Kanjeng Nabi. Maka dari itu kalau jenengan ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan rezeki, caranya banyak-banyak sholawat. Dan di dalam bukan urusan dunia saja, bahkan urusan akhirat, kalau kita pengen selamat, yaitu dengan cara perbanyak membaca sholawat. Ceritakan juga pernah ada satu orang yang bernama Soleh. Pak Soleh ini biasanya muadzin. Muadzin sini namanya siapa? Abdul Aziz. Oh, beda berarti. Ini namanya Soleh. Pak Soleh ini setiap harinya jadi muadzin. Ketika sudah meninggal, temannya pengen mimpi, pengen tahu keadaannya Bapak Soleh ini. Minta kepada Gusti Allah, ya Allah, saya pengen tahu keadaannya Pak Soleh ini pripun di kuburan. Tidur mimpi ketemu Pak Soleh ini. Ditanya, apa yang membuat kamu bisa selamat di dalam kuburan? Dijawab sama Bapak Soleh, saya amalnya yang banyak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya banyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan di dalam cerita yang lain, ada seseorang sudah baru meninggal, datang malaikat kubur, Munkar dan Nakir, mau menanyai tentang lima perkara. Ketika ditanya, si pemuda tersebut bingung, jawabnya itu gugup. Tengah-tengah gugup, malaikat pun kate mencut, tidak mau dipecut sama malaikat. Datang satu malaikat dengan berwajah tampan, melerai daripada si malaikat tersebut, dilarang untuk memukul. Kemudian tanya si pemuda, kamu ini siapa? Dijawab sama si malaikat, saya ini malaikat yang diciptakan oleh Gusti Allah khusus karena sebab engkau banyak sholawat kepada Kanjeng Nabi. Aku membantu kamu di kuburan nanti hingga akhirat berkat sholawat kepada Kanjeng Nabi. Maka dari itu hendaknya kita perbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi. Para sahabat nih dulu pengen dekatnya sama Kanjeng Nabi ini pun luar biasa. Bahkan mereka nggak pengen masuk surga yang mana tidak ada di situ Kanjeng Nabi. Kalau masuk surga nggak ada Kanjeng Nabi, percuma, nggak mau mereka. Para sahabat pengennya masuk surga yang mana di situ ada Kanjeng Nabi. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab beliau berkata,
seandainya saya masuk neraka, cuman di situ ada Kanjeng Nabi, saya mau. Karena apa? Karena saking cintanya kepada Kanjeng Nabi. Bahkan ada salah satu sahabat disuruh minta sama Kanjeng Nabi, "Baik sahabat, jangan mau apa saya kasih. Jangan minta apapun saya kasih." Kalau jenengan dibidukan minta apa? Bu, kalau jenengan disuruh minta apa? Minta dunia, minta rumah yang mewah, mungkin mobil yang bagus, mobil Pajero, mungkin Pajero. Tapi sahabat ini ketika dikasih minta sama Kanjeng Nabi, "Kau minta apa saja saya kasih." Sahabat tersebut cuma minta satu, "As'alumurah pada jannah." Saya cuma minta satu. Padahal sahabat tersebut miskin, nggak punya apa-apa, hidupnya miskin. Tapi ketika dikasih permintaan oleh Kanjeng Nabi, disuruh minta apapun, malah mintanya pengen dekat dengan Kanjeng Nabi nanti di surga. Padahal sahabat tersebut kalau secara logika, sahabat itu makannya sama Kanjeng Nabi, sholat di belakang Kanjeng Nabi terus. Kalau seukuran kita sesama manusia mungkin pun bosan. Sudah di dunia sudah ketemu terus, tapi kalau bersama dengan Kanjeng Nabi itu tidak ada bosannya. Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa mengambil cerita bahwa orang kalau sudah benar-benar kenal sama Kanjeng Nabi, cinta kepada Kanjeng Nabi, hidup di dunia maupun di akhirat itu mintanya sama Kanjeng Nabi, minta bareng-bareng sama Kanjeng Nabi. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang kita baca muridnya tadi, orang kalau masuk surga tanpa dengan Kanjeng Nabi, bukan bareng kali Kanjeng Nabi, surganya berbeda. Itu ibarat satu contoh, seorang laki-laki yang baru menikah, pun ijab kabul, masuk kamar, gak ada istrinya. Gak ada istrinya, bu, istri meninggal nanti. Apakah nikmat? Bukan. Walaupun kasurnya baru, tirainya baru, kamarnya ber-AC, gak bakal enak. Begitu juga jenengan masuk surga. Jenengan masuk surga gak ada Kanjeng Nabi, percuma. Gak ada nikmatnya. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua yang masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebentar lagi kita bakal memasuki bulan yang mulia juga, yaitu yang dikenal dengan bulan Ramadan. Apa persiapan kita di dalam bulan Ramadan ini? Apa bu persiapannya dengan bu? Beras, sirup, kecap, persiapan dalam bulan Ramadan. Tapi apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan? Maka dari itu hendaknya kita siapkan dengan benar-benar jasmani dan rohani kita menyambut bulan Ramadan. Sayyidina Ali itu ketika baru mau masuk bulan Ramadan, doanya, "Ya Allah, berikanlah saya sehat jasmani rohani, jauhkan saya daripada penyakit dohir maupun penyakit batin, dan ridhoilah saya dengan tidur yang sedikit." Itu doanya Imam Sayyidina Ali. Doanya dengan, "Ya Allah, ridhoilah saya dengan tidur yang banyak. Baru subuh turu tani jam 5 sore. Ini apa betul Pak? Ini lagi ngurus sapi yang iso-iso. Allahumma sholli ala Muhammad. Persiapkan diri kita untuk Ramadan ini, mudah-mudahan
Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Karena di awal bulan Ramadan itu disebut dengan rahmatnya Gusti Allah. Barang siapa yang dapat satu kali saja rahmatnya Gusti Allah, walaupun satu hari dapat rahmatnya Gusti Allah, lam yu'adzibhu abada, tidak bakal diazab oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Maka dari itu mudah-mudahan juga kita mendapatkan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, bulan Ramadan dikenal juga dengan bulan Al-Quran. Maka hendaknya kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita perbanyak dengan membaca Al-Quran. Mungkin biasanya baca Al-Qurannya sehari 1 juz, nanti di dalam bulan Ramadan ditingkatkan jadi 2 juz. Biasanya mungkin setengah juz baca Al-Qurannya ditingkatkan menjadi 1 juz. Jadi kan satu hari baca Al-Quran berapa kali Pak? Berapa juz? Baca Al-Quran ini belum aturan ini. Baca Al-Quran sehari berapa juz? Sampai 1 ayat. Masya Allah. Baca ini yang bisa. Bu, baca Al-Qurannya sehari berapa juz Bu? Berapa juz Bu? Ada yang 5 juz? Oh, itu. Ada yang 2 juz? Padahal buku pedoman manusia umatnya Kanjeng Nabi adalah Al-Quran. Jangan dilupakan Al-Quran. Para solehin itu cintanya kepada Al-Quran luar biasa, bahkan lebih cinta daripada anak kecil dengan HP. Dengan tinggal anaknya dengan cinta kali HP apa boleh? Berdino dulinan terus ini, main Mobile Legends terus hari-hari kayak isu sampai sore. Gini apa teman-teman Bu? Para solehnya cintanya kepada Al-Quran seperti itu. Setiap hari membaca Al-Quran. Bahkan daripada mereka ada yang 1 hari khatam Al-Quran 8 kali. 4 kali di pagi hari, 4 kali di malam hari. Ada juga yang khatam Al-Quran setiap hari 1 kali khataman Al-Quran, yaitu Al-Habib Ja'far bin Ikhwan Asy'ari, guru pun Mbah Hamid Pasuruan. Itu setiap hari di lain bulan Ramadan itu 1 hari khatam Al-Quran 1 kali. Imam Syafi'i di dalam bulan Ramadan setiap hari khatam Al-Quran 2 kali. Setiap hari ikuti bulan Ramadan. 1 bulan Ramadan berapa hari? 30 hari. Berarti 30 hari khatam Al-Quran 60 kali khatam. Jadi dengan khatam Al-Quran sebulan berapa kali? Khatam Al-Quran sehari berapa kali Bu? Setahun sekali. Lukur lek sempat. Kadang ya khatam. Kadang ya tahu diwaca setahun. Sampai Al-Qurannya pun dipangan raya. Alhamdulillah. Astagfirullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika kita baca Al-Quran, bahkan mereka saking cintanya kepada Al-Quran, Rasul ini sampai disebutkan Al-Habib Abdullah bin Muhammad Asy'ari. Saking cintanya kepada Al-Quran, pernah 1 kali ikut bangun masjid. Ada kerja bakti bangun masjid, kemudian kesel tidur itu ngelindurnya dengarkan baca Al-Quran, ngelinduripun maca Al-Quran, baca surat Yasin. Kemudian setelah bangun diteruskan Yasinnya, ayatnya diteruskan, bisa untuk meneruskan bacaannya.
saking cintanya kepada Al-Quran. Maka dari itu umatnya Kanjeng Nabi itu wajib cinta kepada Al-Quran, seperti anak kecil yang cinta kepada HP. Padahal HP itu yang merusak manusia. Berapa banyak anak sekarang, anak kecil lupa berani kepada ibunya, berani kepada bapaknya, menentang gara-gara HP. Disuruh gak pernah mau. Kenapa? Karena sibuk main HP terus. Diperintahkan untuk ngaji, untuk sekolah, gak mau. Karena terlalu cinta terhadap HP. Ini kesalahan bagi orang tua. Kenapa? Karena tidak mengarahkan anaknya untuk cinta kepada Al-Quran, untuk cinta kepada Kanjeng Nabi. Maka dari itu sering-seringlah duduk majlis-majlis maulid seperti ini, majlis-majlis sholawat seperti ini. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, majlis yang tidak disebutkan namanya Kanjeng Nabi, tidak ada sholawatnya kepada Kanjeng Nabi, dengan duduk-duduk biasa ngopi para sholawatan, itu seperti balunya di hadapan malaikat kaji hati himari, seperti balu bangkainya keledai. Dengan bayangkan bangkainya keledai, rumahnya dengan saja bangkainya tikus saja sudah baunya satu rumah. Keledai lebih gede, baunya mungkin bisa satu kampung. Itu kalau ada majelis yang tidak disebut sholawat, bukan sholawatan, itu seperti kaji batik kemarin, seperti pakai keledai. Akan tetapi kalau majelis yang di situ dibacakan sholawat Kanjeng Nabi, atyabu minan miski, lebih wangi daripada minyak isi. Di sisi malah malaikat bainal insi wal jinni, para manusia, para jin tidak bisa mencium baunya. Kenapa? Karena mereka mencium bau wanginya sholawat kepada Kanjeng Nabi, nastaghala bisolati ala Nabi, maka mereka sibuk terus sholawat kepada Kanjeng Nabi sampai lupa dengan manisanya, sampai lupa dengan kerjanya. Itu orang kalau mau benar-benar cinta kepada Kanjeng Nabi harus banyak sholawat. Dari itu mudah-mudahan bulan Syawal ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita disampaikan di dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, dan juga mudah-mudahan berkat bulan Syawal ini, berkat Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita baca di malam hari ini, yang susah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang rezekinya lagi sempit, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkat sholawat yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga kita yang mati sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan akhir kalimat kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketika nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita nanti bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya, satu rombongan dengan Kanjeng Nabi, satu shaf dengan Kanjeng Nabi di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.